Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat karunia hidayah yang Allah berikan kepada kita, di mana dengan nikmat-nikmat tersebut Allah bukakan hati kita, ringankan langkah kita untuk menghadiri majelis ilmu, majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa nantinya mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ada seorang pun yang bisa memberikannya hidayah. Salawat dan salam atas junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum wa radwan, dengan memperbanyak salawat dan salam serta mengamalkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat, mendapatkan syafaat bi'idnillahi ta'ala amin ya rabbal alamin. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan kajian kita membahas kitab 7 password menembus pintu langit atau amalan-amalan pembuka pintu rezeki. Yang ada bukunya silakan dibuka di halaman 53 ya. Baik, jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla, doa ya, tanda bahwasanya kita adalah seorang hamba adalah doa. Yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah doa. Karena kita adalah makhluk dan Allah adalah Khaliq. Kita makhluk yang diciptakan, Allah adalah yang menciptakan. Dan sudah pasti yang diciptakan amat sangat butuh kepada yang menciptakan. Ya, menciptakan. Sama halnya kita dilahirkan oleh kedua orang tua kita, dibesarkan oleh kedua orang tua kita, maka pastilah kita akan meminta kepada orang tua kita, ya, yang membesarkan kita. Enggak akan mungkin kita minta kepada orang tua lain. Jadi secara fitrah kita dilahirkan, dibesarkan oleh kedua orang tua, ya. Enggak mungkin fitrah kita mengarahkan kalau kita mau jajan, mau minta sesuatu, minta sama orang tua orang lain. Mungkin kira-kira itu. Atau jumpa kita ayah orang, Pak minta aku duit Pak, gitu. Pasti kita, ya fitrah kita nggak akan mungkin ngarahkan ke sana, ya. Nah kemudian yang namanya meminta pasti dari bawah ke atas, ya. Nah, jarang sekali dari atas ke bawah. Kalau dari atas ke bawah, ya, apa namanya, berharap, ya, harapan. Cobalah belikan dulu ini, nah, minta juga kan, tapi dia berharap. Tapi kalau doa mau minta karena butuh, ya butuh. Kita punya bos di kantor, pasti kita ya butuh kepada bos tersebut. Sama juga kita hidup di dunia ini, kita butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa itu adalah ibadah. Memalingkan doa kepada selain Allah bisa mengeluarkan kita dari Islam, ya. Nah, contoh kita minta kepada jin, ya, atau kepada pohon biar lancar rezeki kita buat sesajen persembahan, letakkan di pohon. Wahai Datuk, wahai penghuni pohon, mambang tanah, mambang bumi, segala mambangnya kan. Nah, jempirin para melu ya kan. Nah, dia minta ya mambang laut. Nah, ini maka dia sudah termasuk memalingkan ibadahnya kepada selain Allah, ya. Atau dia minta kepada Tuan Syekh, wahai Syekh yang sudah meninggal, ya, wahai Syekh, sahabat Syekh Abdul Qadir Jailani, mudahkan rezekiku, lancarkan usahaku. Nah, ini sudah menjadikan manusia sebagai Tuhan. Ya, ini bisa kesyirikan. Apalagi kita minta kepada dukun, ya, yang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Wahai Mbak, besok aku mau jualan, ya, biar agak keren sisuk, aku mau jualan, tolong Mbak, apa cocoknya ini Mbak, ya. Nah, yaudah kau tanam aja ini telur angsa tembelang ini yang bau ini kau tanam di depan, macam lah itu.
Itu juga sudah memalingkan permintaan kita kepada selain Allah. Maka kalau itu kita lakukan, kita bisa terjerumus dalam kesyirikan, akhirnya kita bisa merusak Islam kita. Jangan melihat Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, memurnikan doa hanya kepada Allah, ya, memurnikan doa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagian daripada tauhid, bagian daripada akidah. Ya, fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kalian meminta beribadah, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi memalingkan doa kepada selain Allah ini juga bisa membatalkan keislaman seseorang. Kenapa? Karena telah melanggar konsekuensi la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan melihat Allah Azza wa Jalla. Ini yang harus kita pahami. Maka apa itu doa? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan tentang makna daripada doa, termasuk juga Imam At-Thaybi dalam kitab Fathul Bari. Memperarti doa itu ialah memperlihatkan sikap berserah diri dan merasa membutuhkan Allah. Kita butuh sama Allah. Ya, makanya Allahus Somad. Allah itu tempat bergantung segala sesuatu. Jadi kita amat sangat butuh kepada Allah. Ya, maka kita tunjukkan bahwasanya kita butuh. Ya, gimana kalau orang butuh? Ya, pasti dia akan memuji-muji, ya, kepada yang akan memberikan dia. Memuji-muji, menyanjung atau merengek-rengek. Ya, anak kecil lah kita lihat. Kita belajar dari anak kecil. Anak kecil kan kalau minta sesuatu ngotot, ya kan? Ngotot. Nggak dikasih, segala cara dia lakukan, ya, untuk menggugah hati orang tuanya. Ya, mak beli sule, mak beli main-mainan ini, nggak dikasih, dia bisa di pasir-pasir itu dia apa? Merengek, ya, nangis-nangis, guling-guling di tanah, sanggup dia. Ya kan? Kenapa? Menunjukkan dia butuh. Jadi, ya, mungkin dengan lisan tidak tersentuh. Mak, minta jajan, mak, apa mau beli es misalnya, nggak kita kasih. Lalu dia ulurkan tangannya satu lagi, mak, jajan, mak, nggak awak kasih juga misalnya. Dua-dua dia dulu, mak, jajan, mak. Kira-kira tersentuh nggak kita? Hah? Tersentuh hanya anak dunia kan? Hah? Jadi betul-betul berharap, tapi mak jajan, mak, minta aku jajan. Kira-kira kita kasih nggak? Nggak kita kasih. Makanya Allah malu kalau hambanya mengadakan kedua tangannya kembali dalam keadaan hampa, ya, dalam keadaan hampa. Kita bisa melihat bagaimana Rasulullah kalau meminta sesuatu, bahkan kalau sesuatu itu amat sangat penting, bahkan nampak ke dia contoh ketika minta hujan, ini betul. Ya, ketika dalam peperangan sampai jatuh serban Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kan Rasul butuh betul. Karena semakin tinggi kita tangan kita, memang kita saat itu sangat butuh. Ya, sangat butuh. Sampai sahabat Anas mengatakan Rasulullah kalau berdoa merapatkan kedua tangannya sejajar dengan ya. Ya, bukan diletakkan di paha ini. Alhamdulillah Rabbil Ar-Rahman. Ini kalau udah capek kemana lagi, ya kan? Tapi dia minta, ya Allah. Mayoritas ulama, kata Imam Nawawi, membolehkan wajah kita ke langit. Mayoritas ulama, ini disebutkan dalam syarah Sahih Muslim. Ya, kenapa? Karena doa itu kiblatnya ke atas. Kalau sholat kita ke Ka'bah. Ya Allah. Nah, sebagian ulama memakruhkannya. Jadi ada ikhtilaf di antara para ulama. Jadi sebagian ulama makruh, jadi tetap melihat ke telapak tangannya. Ya Allah. Ya. Mayoritas ulama membolehkan menghadap. Ya Allah. Kita pas sholat tahajud, kita berharap memang betul-betul sangat Ya Allah.
Sudah seminggu aku jualan ya Allah, nggak ada pulang. Kenyataan. Ya Allah, hujan terus ya Allah, alhamdulillah, aku bersyukur ya. Ya Allah, kira-kira gimana? Ini bukan luar biasa ini doa ini. Ya, kalau bisa kita sampai berharap itu meneteskan air mata, tingkat tersentuhnya kadang-kadang air hidung keluar juga, sakitkan tersentuh. Itulah butuh tadi. Ya. Tapi kalau kita berdoa, Rabbana dunia salam bila doa salam bila benar. Rabbana salam salam ngapain? Bukan berdoa tapi membaca doa. Tapi jadilah tetap itu dinilai ibadah karena dia mau minta kan, mau dia minta. Tapi apakah kita sudah butuh dengan apa yang kita minta? Makanya kan kebutuhan orang beda-beda. Kebutuhan orang beda-beda. Ya, saya belum punya anak, saya butuh doa ya Allah berikan saya. Mungkin Bang Jul belum punya jodoh, butuhnya Pak ya Allah berikan aku istri yang soleh. Kan beda-beda ya doanya, ya kan? Beda-beda doa kita. Ya, maka tidak bisa kita salahkan kalau ada orang yang berdoa sendiri karena dia mungkin butuh pada saat itu, ya, dibanding tidak sama dengan kebutuhan orang lain. Ya, mungkin kalau saya imamnya saya minta anak, ya bapak yang udah kakek-kakek yang udah punya anak banyak sampai 7 bilang ada kan, ya kan? Amin, misalkan bapak bilang kan, datang malaikat bapak juga dapat, dapat 7, dapat anak lagi ya kan, ya kan? Nah, ya, atau Bang Jul pas jadi imam mungkin berdoa ya Allah berikanlah aku istri yang soleha, bapak udah 70, amin, ya kan? Ya akhirnya dapat jodoh lagi ya kan, luar biasa ya. Jadi kita nggak bisa salahkan ya. Nah, oleh sebab itu kalau Rasulullah berdoa nanti ketika dalam kondisi rame memang membutuhkan, memang sama pas butuh hujan, memang sama-sama kebutuhannya, butuh hujan sama ya, sama butuhnya. Ataupun mungkin dalam kondisi rame-rame ya kita doa apa? Doa minta ampunan karena semua orang butuh ampunan ya. Butuh keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak cucu yang rajin sholat, Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Jadi doa yang sifat-sifat umum, mohon hidayah. Makanya doa-doa Nabi itu Allahumma inni as'alukal huda wal tuqa wal afaf wal ghina, minta ketakwaan, minta petunjuk, minta iffah, harga diri supaya terjaga. Ya, minta dibutuhkan dicukupkan kebutuhan. Ya, tapi di luar itu mungkin kita punya masing-masing, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ini yang harus kita pahami. Maka kata Imam Ibnu Hajar memperlihatkan sikap berserah diri, ini poinnya. Ya, dan merasa butuh kepada Allah. Karena tidak dianjurkan ibadah melainkan untuk berserah diri dan tunduk kepada Pencipta serta merasa butuh kepada Allah. Oleh sebab itu, ya, seorang hamba dekat kepada Allah tak kalah sujud. Maka Nabi menganjurkan apa? Perbanyak doa. Karena ketika sujud itu kita memang betul-betul merasa kita hamba. Ya. Nah, pernah nggak nonton film-film kerajaan zaman dulu? Kalau sudah lewat rajanya gimana ya? Lewat sakuran jalan lewat, orang sujud, kan zaman dulu lah pula ya kan. Kalau sekarang nggak ada ini. Ya, kalau zaman sekarang kalau ada sujud, wala Tuhan, lawan kan. Kalau zaman dulu kalau ada raja lewat, raja itu adalah raja Tuhan zaman dulu, perwakilan Tuhan. Keyakinan orang zaman dulu kan sujud. Ya. Kenapa? Karena dia merasa raja itulah yang akan memenuhi kebutuhan. Jadi sama malaikat Allah Azza wa Jalla ini ya. Maka doa seperti itu. Di dalam Al-Quran ada makna tentang doa ya, makna-makna tentang doa. Al-Quran telah menunjukkan pengertian doa. Yang pertama, doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Disebutkan dalam surah Yunus ayat 106. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Janganlah engkau tad'u,
Asal akar katanya adalah doa, dari doa. Da'aya doa, mendoa. Dalam ayat ini dimaknai ibadah. Janganlah engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian itu, sungguh engkau telah berbuat zalim. Artinya sungguh engkau telah berbuat kesyirikan. Karena inna syirka la zulmun azim. Karena syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Kita tahu Allah yang memberikan rezeki, ya, tapi kita meyakini ada selain Allah yang kalau kita minta bisa memberikan rezeki. Ya, misal kita pergi ke dukun, kita meyakini bahwasanya dukun itu kalau kita minta sesuatu, apapun hajat kita, bisa dia penuhi. Ini kan kezaliman ya, kezaliman. Ya. Kenapa? Karena dia tahu Allah yang memberikan rezeki, tapi dia minta mengaku, meyakini ada selain Allah yang juga mampu, ya, memberikan, melancarkan rezeki, ya, melancarkan rezekinya. Maka ini bisa terjerumus ke dalam kezaliman. Maksudnya adalah dalam kesyirikan. Makanya kata Nabi, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul, siapa yang mendatangi dukun lalu dia yakin dengan ucapannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, sungguh dia telah kafir dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ya. Jadi Fatul Kiram, azanillah wa iyyakum. Sebelum dia berangkat ke laut, pergi dulu ke mbah, ya. Maksudnya suruh siram aja ini, lemparkan ini apa ini, ya. Dia mau buka gede, pergi dulu ke mbah dukun, ya. Dia mau pindah rumah supaya rumahnya terjaga dari segala bahaya, dia pergi dulu ke mbah. Kata mbah itu, kau sangkutkan ini di atas pintu rumahmu, ya kan? Padahal isinya tak benang, tak apa, tak macam-macam lainnya, bambu kuning, bambu hijau, segala bambu lah ya. Dulu berindu, dulu ini, yang semuanya itu tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa, ya, menghindarkan dari mara bahaya. Ya, lalu apa yang kita lakukan? Doa, ya, doa. Kita masuk rumah, baca doa, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ala rabbina tawakkalna. Yang nggak hafal kita baca yang kursi, yang lebih bagus baca surah Al-Baqarah. Ya, baca Al-Quran di rumah, surah Al-Baqarah. Siapa yang membaca surah Al-Baqarah di rumahnya, setan akan keluar dari rumahnya, yang dari luar nggak bisa masuk. Bukan main-main. Ya. Jadi jangan melakukan Allah. Jadi semuanya sudah ada apa? Doa. Ya, doa. Kita buka gede, ya Allah, berkahilah usahaku hari ini, ya Allah. Doa, langsung hubungkan hati kita ke Allah. Ya. Kau usah macam-macam, kau usah baca mantra ini, dicuci baju suci segala macam ini saking kersane Allah, walaupun di akhirnya la ilaha illallah misalnya. Tapi di awal itu tak ada apa-apa itu. Ya. Jadi jangan minta saja sama Allah, minta sama Allah. Ya. Ya Allah, pagi anak kita berangkat sekolah, ya Allah, aku titipkan anakku kepadamu. Ya, temukanlah dia dengan teman-teman yang soleh, ya, jauhkanlah dia dari pergaulan yang salah, ya. Jadi kita doakan, anak kita sedang makan, ya Allah, jadikanlah setiap makanan yang masuk ke dalam perutnya membawa berkah baginya, sehingga dia taat beribadah kepadamu dan menjadi penurut, menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Gak usah malah keras-keras kita doa. Tapi hati kita penuh harap. Itulah doa. Ya, itulah doa. Ya, jadi jangan sampai salah kita pahami doa kok banyak baca doa-doa, dihafali doa-doa itu. Doanya misalkan sehabis sholat dia berdoa, habis itu setiap harinya nggak berdoa doa. Ya, itu keliru. Sehabis sholat kita juga mau berdoa, silahkan. Tapi hari-hari kita bisa kita berdoa dengan bahasa yang kita pahami, yang kita yakini, dan bisa menyentuh ke dalam hati. Dan kalau kita berangkat kerja, ya Allah, titipkan hartaku, istriku, anakku kepadamu, ya, jagalah mereka dari mara bahaya dan mudahkanlah rezeki.
rezekiku, bantulah aku Allah agar aku bisa mendapatkan rezeki yang halal, sehingga aku tidak mencari rezeki yang haram. Ya, mungkin kerja kita beladang, ya apa sawit, ya Allah berikanlah aku kekuatan, aku ini lemah ya Allah. Kalaulah bukan Engkau yang memberikan aku kekuatan, aku tidak akan kuat. Ya, jauhkan aku dari mara bahaya, tipu daya, jin dan manusia. Jadi masya Allah, jadi dimanapun kita berada, di atas kendaraan pun, ya kita juga berdoa, ya berdoa. Mungkin kita melewati tempat-tempat yang mungkin kata orang itu sangat angker segala macam doa. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan seluruh makhluk. Aku susah ya Allah, lindungi aku ya Allah. Engkaulah yang maha pelindung. Ya, jangan pula nanti lewat tempat tapi jatuh, umpang lewat, hamba mau cari makan, atau mana? Dia pun bingung kapan lah nenek kawannya kawin sama aku. Panggil nyawa atau, ya kan? Jadi minta sama Allah, susah-susah baca a'udzubillahi minas syaitonir rajim, udah selesai. Ya, selesai. Jadi masya Allah, semuanya sudah lengkap di dalam Islam. Ya, itulah doa. Jadi dimanapun kita berada, bahkan sedang bercermin pun harus kita berdoa. Allahumma kama hassanta khulqi fa hassin qulubi wa harrim wajhi 'alan nari. Ya Allah, sebagaimana Engkau percantik rupaku, maka percantik pula akhlakku. Jauhkan wajahku dari api neraka. Sehingga setan tidak akan membisikkan kepada kita tatkala kita bercermin, ganteng juga. Sehingga dia memuji dirinya sendiri. Aduh, kalau ibu macam ya, ini karena bedak awet, skincare segala macam, ini bedak ini segala macam, ya kan? Jadi apa namanya? Dia ditipu daya oleh setan. Kita pakai pakaian, Allah alhamdulillahilladzi kasani hadzal thawb wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan aku pakaian ini yang tidak ada daya dan upaya untuk memakainya ini kalau bukan atas pemberianmu. Sehingga mau baju kita seharga 1 juta, 2 juta pun kita beli, akan hilang sifat bangga di hati kita. Ya. Nah, itu kalau kita nggak berdoa hati kita kepada Allah, awak pakai baju mahal, nanti awak tengok baju kawan, ya kan? Awak baju orang harga 1 juta, awak tengok baju kawan awak ini paling 100.500 itu. Ya. Udah direndahkannya baju kawan. Sambil dia jalan dihitung ya, mak seharinya aja mau 10 juta penampilan itu. Jam Alexander 2 juta, sepatu, ya. Sekian juta. Jadi dia jalan itu dalam keadaan mendapatkan murka Allah. Makanya disitulah fungsi daripada doa. Fungsi daripada doa. Ya. Jadi yang memuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang harus kita pahami. Maka doa itu adalah bagian daripada ibadah. Bagian daripada ibadah. Maaf ya, sampai kita berhubungan suami istri pun ada doa. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Ya, tulis, kalau nggak hafal tulis, letakkan di dinding. Ya, nggak hafal Ustaz bahasa Arab, belum pandai baca Quran, tulis bahasa Indonesia. Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Siapa yang membaca doa ini, kata Nabi, andai Allah takdirkan lahir anak dari hubungan tadi, lam tadur musibyan, maka jin yang bernama Ummu Sibyan tidak akan bisa mengganggu anaknya. Ya, karena ada jin yang khusus mengganggu anak-anak. Namanya Ummu Sibyan. Nanti anak bayi lahir nangis-nangis, dicek ke dokter tak ada penyakit, tapi matanya terlihat saja ke atas, nggak bergerak-gerak. Ya. Nah, itu sampai mengganggu Ummu Sibyan. Apa sih untungnya sama dia? Dia nggak ada masalah sama bayi. Tapi targetnya adalah bagaimana orang tuanya jatuh dalam kesyirikan. Ya, namanya orang tua cinta sama bayi.
Melihat bayinya sakit, segala cara akan dia lakukan. Sudah dibawa ke dokter sana nggak sehat, dokter sini nggak sehat, kata dokter nggak ada penyakit, sehat semuanya. Tapi nangis-nangis, mata terbeliak saja, kejang-kejang panas, ya udahlah, bawalah ke uwa-uwa itu. Ya, kata uwa itu ini mendiang nenek ini datang. Ya, ini mendiang ngatohnya ini, iya kan? Orang punya itu sih. Wah, ini nenek ini. Ya, rupanya neneknya masih hidup. Oh salah, ulang lagi. Oh ini kakeknya itu masih hidup. Itu akal-akalan saya. Ya. Dia jangan melihat Allah Azza wa Jalla. Akhirnya apa? Sehat pula, aku bawa ke sana sehat. Di mana nggak sehat? Target setan jelas. Apa? Orang tuanya jatuh dalam syirik. Ya. Fadl kiram azza Allah wa iyyakum. Dan itu pernah menimpa kepada keponakan saya masih kecil. Ya, saya waktu itu isi kajian, ini pengalaman saya. Isi kajian di telepon, ya. Yong, tolong ini anak kami mata terbeliak. Ini aja, enggak kelip-kelip, nangis enggak terbeliak ini. Hampir saja dibawa ke sana. Ya, tapi ayahnya yang udah ngaji, dah paham enggak mau. Akhirnya diruqyah. Bacakan ayat kursi, terus bacakan ayat kursi, ya, ayat doa wa'iduki bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanir wa hammah wa min kulli ainin lam. Berulang-ulang dibaca ya, barulah dia matanya normal dan nangis. Sudah mulai nangis. Ya, balik seperti kondisi semula. Ya, hampir saja. Maka jangan memuliakan Allah Azza wa Jalla, ini harus kita pahami. Ya, kalau kita dapati kondisi-kondisi seperti itu, ingat doa orang tua kepada anaknya makbul. Ya, bacakan ayat kursi, jangan putus asa, bacakan ayat kursi, bacakan doa-doa. Kalau memang kita lihat dia nggak ada sakit, tapi jangan sikit-sikit asal anak nangis. Wah ini pasti gangguan apa enggak, musibah enggak. Tengok dulu, bisa jadi belum makan. Ya, atau dia buang air kecil. Pernah juga kejadian anak kawan kita. Anaknya nangis di rupiahnya, rupanya ada kaos kakinya sangkut di kukunya. Kan kaos kaki benang itu tahu barang itu sangkut di kuku, apa nggak nangis saja kurang. Dia kan nggak bisa bilangkan kesangkut benang, kan nggak bisa dia kan. Taunya nangis di rupiah juga. Rupanya periksa ada benang kesangkut. Habis dicabut dia nggak nangis lagi. Makanya jangan sisik juga ini musibah jangan juga. Ya harus kita cek dulu apa sebabnya dia nangis. Maknanya apa? Doa. Ya minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Makanya doa Nabi di pagi hari apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Jadi Nabi pagi hari dibaca sesudah subuh, yang Nabi minta pertama sekali adalah ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena jangan sampai kita melewati hari-hari tanpa ilmu. Yang kedua, rizqan thayyibah, baru minta rezeki. Rezekinya pun rezeki yang baik. Ya. Rezeki yang baik, yang halal dan baik. Warizqan thayyibah. Jadi rezeki nomor 2, yang pertama ilmu. Kenapa? Karena untuk mencari rezeki harus diawali dengan ilmu. Bukan perkara cari-cari rezeki yang penting berduit hari ini. Enggak. Bisa jadi hari itu kita nokohin orang, zolimin orang, memang dapat duit, kita anggap itu rezeki pun. Ya walaupun mungkin secara apa itu rezeki, tapi tidak baik. Ya. Nah, jadi harus baik usahanya, baik pula untuk tubuhnya. Ya, ada kadang makanan itu halal tapi nggak baik bagi dirinya. Ya, contoh kambing baik nggak? Kambing halal nggak? Ada. Tapi apakah semua orang bisa makannya baik? Orang yang mungkin ada darah tinggi lah segala macam kan dilarang. Ya, teh manis kan halal. Teh manis halal kan? Halal. Tapi apakah semua orang baik meminumnya? Enggak juga, ada orang yang sakit gula nggak bisa minum teh manis. Jadi kita minta kepada Allah yang baik dari sisi pencariannya, baik pula untuk tubuh kita. Ya, rizqan thayyibah. Yang ketiga apa? Amalan
amalan mutaqabbala, amal ibadah yang diterima oleh Allah. Ya, jadi kita butuh ilmu untuk beramal dan kita juga butuh rezeki untuk memperkuat amal. Ya. Nah, gimana kita mau beramal kalau kita nggak bisa beli baju untuk aurat? Maka kita butuh rezeki untuk beli baju, untuk makan. Dengan makan tadi menjadi daging kuat sehingga kita bisa ibadah. Ini diminta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam doa. Jadi Nabi saja berdoa. Jadi Nabi saja ya, masa kita tidak berdoa. Bahkan alhamdulillah sholat itu juga di dalamnya mengandung doa. Rabbighfirli, ya Allah ampunkan aku, warhamni, sayangi aku, warzuqni, berikan aku rezeki, wajiburni, warfa'ni, angkat derajatku, wahdini, berikan aku petunjuk, wa'afini, sehatkan badanmu, sejahterakan aku. Jadi doa semua. Makanya orang yang sholat itu udah otomatis dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi yang melakukan Allah Azza wa Jalla. Itu ya. Jadi doa adalah ibadah. Khatul kiram azza wa iyyakum, doa juga adalah senjata. Ad-du'a silahul mukmin. Doa itu adalah senjata bagi orang beriman, ya, bagi orang beriman. Ibnu Uyainah berkata, janganlah kalian berhenti berdoa lantaran merasa banyak dosa. Hati-hati, itu tipu daya setan. Aku percuma aja berdoa, banyak dosa. Udahlah, nggak usah berdoa lagi. Nanti kalau udah bersih nanti hatiku baru berdoa salah. Ya. Karena doa orang yang berdosa pun, jangankan doa orang kafir pun diterima Allah kan, diterima. Artinya kita lihat orang-orang kafir, dia kalau berdoa yang dia minta apa? Lancar rezeki, usaha, dikasih juga kaya-kaya orang. Iya kan? Ya kaya juga orang itu. Dia sembari mereka gigih kerja walaupun menghalalkan segala cara. Ya, segala cara. Iblis saja berdoa dikabulkan. Apa doa iblis? Anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkan umurku sampai hari ya panjang umur. Ya. Awak bukan iblis, aku banyak dosa. Itu kan tokoh-tokoh iblis gitu. Jangan berdoa kau banyak kali dosa kau. Kalau dengar kita bisikan itu balik balas. Kau pun banyak dosa kan? Sekarang mau di hati kita itu banyak dosa, banyak berdoa-doa. Itu bisikan setan ya. Maka balik lagi bisikan nama setan. Kau pun banyak dosa kau. Panjangkan Allah juga umurmu. Itu ya kan? Jadi kata Ibnu Uyainah rahimahullah taala, jangan kalian berhenti berdoa lantaran merasa banyak dosa, sebab Allah mengabulkan doa hambanya yang paling jahat sekalipun, yaitu iblis. Ya, jangankan kita yang banyak dosa ini, iblis yang jelas-jelas kelak menjadi bahan api neraka saja, tetap Allah kabulkan doanya. Ketika iblis menggoda Nabi Adam dan Hawa hingga mereka melanggar larangan Allah untuk tidak memakan buah kulli, iblis berdoa agar azabnya ditangguhkan sampai kelak pada hari kiamat dalam surah Al-A'raf ayat 14. Artinya iblis berdoa, ya Allah jangan kau azab aku asal buat salah, kau azab aku ya sampai hari kiamat, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Ya, jadi itu kata Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah atau ulama tabi'in. Jadi ulama tabi'in muridnya sahabat Nabi aja udah menyampaikan itu. Jadi jangan sampai engkau tidak berdoa walaupun engkau banyak dosa. Ya, banyak dosa. Nah, berdoa, mungkin doa hidayah, doa minta apa, ya dan lain-lain. Jangan melakukan Allah Azza wa Jalla. Ya, nah ini. Berabad yang lalu hati Abu Bakar As-Siddiq dan Ummu Ruman begitu pilu. Sahabat Abu Bakar dan Ummu Ruman begitu pilu karena salah satu putra mereka, Abdurrahman bin Abu Bakar, tidak juga mau beriman. Padahal orang tuanya sudah beriman, tapi anaknya belum mau beriman. Abdurrahman berdiri di pihak kaum musyrik, menentang Rasulullah dan juga ayahnya sendiri. Jadi dia melawan ayahnya sendiri. Bahkan pada waktu perang Badar,
berkabar Abdurrahman menjadi punggawa pasukan kafir. Abu Bakar meminta izin kepada Rasulullah untuk menghadapinya, namun Rasulullah tidak mengizinkan. Siang dan malam Abu Bakar dan Ummu Ruman tidak putus mendoakan hidayah untuk putranya, karena putranya termasuk orang kafir Quraisy pada saat itu. Namun tidak juga Allah kabulkan. Waktu terus bergulir. Tibalah saatnya kekuatan kaum muslimin menang, yang ditandai takluknya kota Mekah. Ya, menjadi akhir pada menjadi pembela Islam yang gigih, ya, melawan kemusyrikan. Kita semua tahu Abu Bakar adalah mertua sekaligus sahabat terbaik Rasulullah. Abu Bakar yang menemani Rasul bersembunyi di dalam gua. Abu Bakar yang menemani Rasulullah menjadi imam tatkala beliau sakit. Abu Bakar pula yang rela mengorbankan seluruh hartanya demi perjuangan Islam. Doa beliau baru dikabulkan oleh Allah 22 tahun kemudian. Barulah anaknya masuk Islam. Tapi nggak putus asa. Ya, awak ada abang awak, adik awak nggak mau sholat. Sebulan lah awak doakan. Habis itu abang tinggal lah nggak berat boleh kan? Kayaknya berat boleh dapat hidayah. Awak bilang pula gitu ya. Doa aja terus, ya Allah, abangku ya Allah, malas sekali lah sholat ya. Ya Allah, kakakku ya Allah, nggak mau nutup aurat ya Allah, bukakan hidayah ya Allah, agar dia mau menutup aurat. Terus kita doa. Ya, jangan putus asa. Kita nggak tahu entah keberapa, ya, entah doa keberapa nanti baru dikabulkan Allah. Penting doa saja. Ya. Nah, jadi jangan mengatakan Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan sampai kita bosan untuk berdoa. Ya, Matur kiram azza Allah wa iyyakum. 7 adab berdoa. 7 adab berdoa agar dikabulkan oleh Allah. Ya. Saya lupa nama ulamanya, salah satu waliullah. Ya, dia pernah berdoa, dia bekerja ya. Dia berdagang, rasa-rasanya berdagang ini dia ahli ibadah, suka ibadah. Lalu dia berdagang, rasa-rasanya berdagang ini menghambat dia untuk ibadah. Akhirnya dia berdoa, ya Allah, ya, mudahkanlah aku, janganlah engkau sibukkan aku dengan perniagaan, sehingga aku bisa fokus ibadah. Jadi dia mintanya supaya bisa fokus ibadah saja. Artinya sehari-hari dia makan, nggak mikirkan makan lagi, penting ibadah. Ya, dikabulkan Allah doanya. Ya, suatu hari ketika dia pergi, ada kejadian di kampungnya, ya, akhirnya dia salah satu yang ditangkap oleh polisi pada saat itu. Lalu masuk penjara. Lalu dia, ya Allah, aku mau masuk penjara. Rupanya dia mimpi, kan engkau yang minta supaya, ya, biar fokus ibadah, nggak mikirkan makan. Ya, orang kan kalau di penjara kasih makan nggak? Kasih. Sehari 3 kali. Ya, pagi dikasih makan, siang dikasih makan. Nah, kalau orang yang soleh kan tinggal ibadah saja. Iya kan? Nah, itulah karena doa. Mana tahu bapak tertarik kok doa gitu ya kan? Ya Allah, aku mau fokus ibadah hari Allah, siap-siap. Nah, masuk ke dalam, ya biar bisa ibadah. Sholat, tinggal baca Quran, nanti jadwal makan. Ya. Nah, ini saya mau mengatakan Allah Azza wa Jalla. Itulah karena engkau yang minta itu, ya, maka dikabulkan. Matur kiram, 7 adab berdoa agar dikabulkan Allah. Apa saja adabnya? Pertama, pilihlah waktu yang terbaik. Ini orang cerdas ya. Kalau dia cerdas, dia akan berdoa di waktu-waktu yang terbaik, yang mana waktu itu kalau kita berdoa pasti dikabulkan Allah. Ya, waktu terbaik atau waktu dikabulkannya doa adalah waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah. Ya, beberapa waktu diantaranya yakni sepertiga malam terakhir. Ya, udah mau masuk subuh, ya, waktu-waktu sahur, nah, perbanyaklah doa kita di situ. Nah, perbanyak doa. Saat berbuka puasa, apakah puasa wajib ataupun puasa sunnah, ya, kita perbanyak doa. Antara azan dan qomat, ya, jadi habis azan mungkin ada yang sholat sunnah, menunggu qomat belum dikumandangkan, kita
doa. Ya, itu juga makbul doa. Nanti kita bacakan dalilnya ya. Saat azan berkumandang juga makbul doa. Sujud dalam sholat, ya sujud dalam sholat, doanya harus doa pakai bahasa Arab, ya pakai bahasa Arab. Kemudian para ulama berbeda pendapat apakah boleh bahasa Indonesia. Ya sebagian ulama mengatakan boleh bahasa Indonesia, tapi doanya doa yang sudah maksud, doa yang sudah ada dalam Al-Quran dan hadis, bukan doa pribadi. Ya, contoh doa Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan aku kebahagiaan di dunia, tapi memang tahu kita artinya, ya tahu kita artinya. Tapi kalau kita berdoa, ya Allah mudahkan rezekiku, besok aku mau jualan, nah ini bisa batal sholatnya. Besok aku mau jualan, ya Allah lancarkan usahaku, ya Allah daganganku, ya Allah, nah ini bisa batal sholat. Tapi doa yang maktul. Ya, sementara ulama yang lain ini ikhtilaf ya, perbedaan pendapat. Jadi yang amannya itu kita hafal doa-doa yang berbahasa Arab dan kita paham maknanya. Ya, jadi Rabbana la tuzigh qulubana, kita paham maknanya. Oh, ini untuk supaya hati kita tidak dipalingkan Allah ke dalam kesesatan, misalkan itu ya. Atau mungkin kita mengaku zalim, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Ya, ini doa-doa yang ada dalam Al-Qur'an dan dalam hadis. Ya. Nah, pun kalau kita mau kepingin kali berdoa pakai bahasa Indonesia, jangan dilapaskan. Ya cukup di dalam hati. Ya, kenapa? Karena kalau dilapaskan bisa merusak sholat, membatalkan sholat secara fikih. Gitu. Nah, kita tidak boleh pakai bahasa kecuali bahasa Arab. Ya, kecuali bahasa Arab. Ya, jadi jangan sampai kita sholat itu ya, jangan sampai walaupun tahu kita Allahu Akbar artinya apa? Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Tak boleh. Ya, harus Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, penguasa seluruh alam. Ya. Dan bukan pula jalan orang yang sesat. Makmumnya menjawab, kabulkanlah. Orang nengoknya kemana sholatnya? Orang ini kan. Itulah yang sesat itu tadi ya kan. Nah, jadi tetap dia bahasa Arab, tidak boleh berbahasa Indonesia. Ya, walaupun nanti ada pengecualian orang yang baru-baru belajar sholat atau baru masuk Islam yang dia belum tahu ngaji, ya, itu pun sebagian ulama mengatakan paling tidak ada zikir ya, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah, saja belum bisa hafal Al-Fatihah. Jadi waktu sujud, kemudian saat turun hujan. Jadi saat turun hujan itu makbul doa. Ya, makanya kalau hujan turun jangan aneh-aneh cakap. Ya, hujan aneh-aneh cakap. Ya. Nah, jangan main hujan kau nak demam kau nanti amin demam kan ada dulu ada ya kan. Nah, ya. Tiba-tiba nampak kita mandi hujan jadi ulama lah, kau jadi ulama, kau bisa mandi. Itu bisa jadi ulama. Jadi jangan yang aneh-aneh nggak minta hujan. Kalau nggak mau ngasih anak mantunya, dia jangan dikasih, tapi jangan didoakan yang macam. Ya, nanti makbul doanya. Jadi bapak yang dagang pas mau dagang hujan, doa yang baik-baik. Ya, ini hujan habis, tak laku lah jualanku ini. Udah nggak laku lah. Dia nggak laku ya kan. Padahal hujan-hujan pun ada juga orang mau minum es. Ada. Hujan bisa dia minum es, bisa. Ya, mau hujan mau panas mau apa tetap diminum es, nggak ada masalah. Tapi kita udah bersangka, ya, tak laku lah jualanku ini, udah nggak laku lah. Ya, jadi kok kita baik sangka hujan, alhamdulillah laris jualanku ya, alhamdulillah, insyaallah lah habis. Ya, jadi jangan yang aneh-aneh. Tadi kan hujannya. Yang kedua, menghadap kiblat. Berdoa itu menghadap kiblat. Ya. Imam Ghazali menganjurkan kaum muslimin untuk berdoa menghadap kiblat. Ya. Tapi ini bukan kewajiban ya. Mau kemana pun dia meminta kepada Allah, tetap di situ ada Allah, tetap Allah Maha mendengar. Tapi bagusnya kalau dia berdoa menghadap kiblat, ya, dan kemudian mengangkat tangan hingga ketiak terlihat
Hal ini tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 149 sampai 150 tentang dan dari manapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Aina tuwallu fatamma ya, hendaklah engkau arahkan wajahmu ke Masjidil Haram, kiblat ya. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhan dan seterusnya ya. Jadi kita menghadap kiblat ya, mengangkat tangan ketika kita memang betul menunjukkan kebutuhan ya, kebutuhan. Apa boleh Ustaz tak mengangkat tangan? Boleh ya, berdoa tidak mengangkat tangan. Contoh kita naik kendaraan ya. Mungkin awak sambil naik kendaraan ngegas subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa sambil jalan kereta apa bisa lawat gitu. Iya kan? Sambil ngegas sambil subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa kunna lahu muqrinin. Ya, jadi boleh mengangkat tangan, boleh juga tidak. Lihat kondisi. Ya. Lihat kondisi. Kemudian yang ketiga, berdoa dengan rendah hati. Dengan rendah hati, jangan berdoa dengan sombong. Ya, berdoa dengan sombong. Ini nggak boleh ya. Jadi jangan sampai kita berdoa dengan perasaan sombong, nggak butuh sama Allah. Yang keempat, berdoa dengan rasa harap. Jadi tumbuhkan rasa harap. Ya. Yang kelima, yakin. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ud'u'allah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan engkau yakin pasti dikabulkan oleh Allah. Ya. Yang keenam, tidak terburu-buru. Ya, sampai kata sahabat Ibnu Mas'ud, kalau Rasulullah berdoa itu sampai kadang diulangi 3 kali. Ya, kalau Nabi berdoa itu sampai kadang diulangi 3 kali doa. Sampai kan butuh betul. Dia berharap betul. Ya, nah ini tanda tidak terburu-buru di dalam berdoa. Yang ketujuh, didahului dengan Asmaul Husna, artinya puji-pujian kepada Allah. Misal kita minta ampun, ya Allah ampunkan dosaku, maka kita sebut nama Allah, ya Ghaffar. Kita minta rezeki, ya Razzaq. Ya. Kita minta hidayah, ya Hadi. Kita sakit minta kesembuhan, ya Syafi. Jadi paling tidak kita hafallah nama-nama Allah Asmaul Husna sesuai dengan maknanya. Pun kalau nggak hafal yang umum, ya Arhamar Rahimin, wahai yang Maha Pengasih dari yang pengasih, yang paling pengasih di antara yang pengasih. Ya. Nah, jadi kita berdoa kepada Allah, ya, atau yang umum-umum ya. Yang penting jangan sampai kita salah meletakkan Asmaul Husna. Ya Allah berikan aku rezeki, ya Ghaffar. Berikan aku rezeki, tapi nama yang dipanggilnya ya Ghaffar, wahai Maha Pengampun. Ini kan gak nyambung kan? Nah, jadi sesuaikan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah 7 dalam adab-adab berdoa. Berikutnya ada 9 waktu mustajab untuk berdoa. Jadi ada 9 waktu mustajab kita untuk berdoa. Jadi makbul doa di 9 waktu. Pertama, sepertiga malam terakhir berdasarkan hadis riwayat Ahmad dan Muslim sebagaimana kita sebutkan tadi. Yang kedua, setelah sholat wajib. Ini juga termasuk tempat makbulnya doa. Di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah, ya, bahwasanya sangat dianjurkan berdoa sesudah sholat wajib, ya. Nah, walaupun nanti ulama ikhtilaf kapan, ada yang mengatakan sebelum salam, ya, ada yang mengatakan sesudah salam. Intinya pas sesudah sholat wajib. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, ayyul du'a asma, kapankah doa itu yang paling didengar oleh Allah? Ya, Rasulullah menjawab doa di tengah malam dan doa setelah sholat fardu. Yang ketiga, waktu azan dan iqamah. Ya, waktu azan dan iqamah sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, doa antara azan dan iqamah tidak ditolak. La yuraddu, tidak ditolak. Ya. Nah, jadi daripada kita nunggu orang lagi masih sholat, kita sudah sholat sunnah, doa kita banyak-banyak. Ya Allah, doa. Ya. Nah, doa. Atau kita masuk ke masjid belum sempat sholat sunnah. Kenapa? Karena orang sudah semuanya rakaat kedua udah mau salam, ya kan? Nah,
Yang awak yakin kalau awak nanti sholat sunnah, orang sudah mau salam, ditengok orang apa? Kawan orang udah siap dia pula baru sholat, awak mau cepat katanya kan? Jadi daripada itu bagus awak doa. Ya. Jadi nunggu biar orang sholat awak doa. Nanti sehabis sholat wajib, awak mau sholat sunnah qobliyah masih boleh, ya, masih dibolehkan selama masih ada waktu sholatnya, tidak di luar sholat. Bahkan sahabat pun pernah ya qobliyah subuh dia sesudah sholat subuh karena nggak sempat dikerjakan sebelum subuh, ya. Jadi boleh, ya. Jadi jangan kita paksakan nanti jadi cemoohan orang sementara di situ mungkin sudah dibuat jadwal qomat, waktu qomat, ya. Udah bunyi awal masih sholat misalkan karena baru datang, ya. Kecuali memang masjid itu kita tahu masjid yang orang udah paham sama-sama paham, ya. Sama-sama paham. Jadi jangan melekat Allah Azza wa Jalla. Ini ya antara azan dan iqamah. Yang keempat, ketika lapang, ketika merasa cukup. Ya, kenapa? Karena pada umumnya orang ketika sempit baru berdoa. Waktu lapang lupa berdoa, ya, lupa berdoa. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang ingin doanya dipenuhi oleh Allah ketika dalam kesulitan, maka hendaklah dia memperbanyak doa di waktu lapang. Hadis riwayat Tirmizi dan Hakim. Jadi siapa yang mau doanya di waktu sempit dikabulkan Allah, maka di waktu lapangnya banyak-banyaklah doa. Jangan sampai awak udah pas udah kondisi sempit baru berdoa, pas lagi lapang lupa doa. Ya, pas lagi sehat lupa doa. Pas lagi lapang tuh apa? Pikiran tenang, anak baik-baik, istri soleha, ya. Apa utang nggak ada, ya kan? Makan berlebih-lebih, misalnya. Kan lagi kondisi lapang. Kondisi begitu kan awak mau lupa doa kan? Mau kita lupa doa dalam kondisi seperti itu, ya. Jadi jangan melakukan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau udah kondisi sempit, sakit, baru doa sama Allah. Bisa jauh-jauh lah, kadang ada makanan enak di depan kita, lupa baca bismillah, ya. Tengok mak ini durian, ini soto, makan dulu awak. Di tengah-tengah baru baca bismillah di awalmu wa setiap hari pula, ya kan? Setiap hari pula nih baru ingat di tengah-tengah, ya. Jadi jangan melakukan Allah Azza wa Jalla. Ini ya. Kemudian apa? Yang kelima, waktu hujan. Tadi sudah kita sebutkan. Yang keenam, hari Arafah, 9 Zulhijjah, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar ini juga makbul doa. Yang kedelapan, pada hari Jumat, ya, pada hari Jumat. Para ulama ikhtilaf waktu pada hari Jumat ini kapan makbulnya doa. Sebagian ulama mengatakan antara dua khutbah. Jadi ketika imam sedang duduk, khotib sedang duduk, sebelum berdiri itulah waktu sempit makbulnya doa. Sementara ulama yang lain seperti Imam Ibnu Qayyim mengatakan habis asar. Jadi sehabis asar sampai mau menjelang maghrib, disitulah waktu makbul doa. Kapan itu? Waktunya sangat singkat sekali. Karena kita nggak tahu, maka banyak-banyaklah doa, ya. Kita nggak tahu kapan nih sehabis asar itu waktunya kapan, kita nggak tahu, ya. Karena nggak disebutkan, yang penting sehabis asar dan waktunya sangat singkat, ya. Maka perbanyaklah doa pada waktu itu. Jangan melakukan Allah Azza wa Jalla sebagaimana disebutkan dalam hadis. Pada hari Jumat ada saat yang apabila kebetulan seorang muslim sholat sambil meminta sesuatu kepada Allah, Allah akan memberikan apa yang dia minta. Cuma ada saat, waktu saat singkat kali, kita nggak tahu kapan saatnya. Ya, itulah waktu makbulnya. Yang kesembilan, sesudah sholat malam. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba tidur dalam keadaan suci lalu terbangun pada malam hari kemudian memohon sesuatu tentang urusan dunia dan akhirat, melainkan Allah pasti akan mengabulkannya. Ya, hadis riwayat Ibnu Majah. Jamaah melakukan Allah Azza wa Jalla, ya. Kemudian kita masuk kepada orang-orang yang didoakan oleh para malaikat.
kita juga butuh doa daripada malaikat. Siapa itu orang-orang yang mendapatkan doa dari malaikat? Pertama, orang yang tidur dalam keadaan berwudu. Ya, jadi sebelum dia tidur berwudu dulu. Ya, kalau mungkin dulu diajarkan awak di sekolah sebelum tidur anak-anak cuci kaki. Nah, nanti ajarkan kepada anak-anak kalau sebelum tidur wudu dulu. Karena kalau wudu pasti cuci kaki. Tapi kalau cuci kaki belum tentu berwudu. Ya, berwudu. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, siapa yang tidur dalam keadaan berwudu, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat akan berdoa kepadanya. Jadi selama dia masih tidur, malaikat terus mendoakan. Ya, apa doanya? Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkanlah hambamu ini karena dia tidur dalam keadaan suci. Coba, kira-kira kalau malaikat doakan kita makbul nggak, Bu? Makbul? Makbul. Doa malaikat. Makanya kan sayang betul lah melewati malam itu nggak berwudu. Ya. Tapi kadang hati-hati berwudu menjelang tidur itu bisikan setan pun luar biasa. Nanti kalau kau wudu payah pula, nanti kau tidur kau ulang ngantuk katanya pula, ya kan? Nah, ya. Jadi akhirnya nggak wudu, nanti aja lah kau udah ngantuk kali baru wudu. Akhirnya apa, main HP saja deh. Nantilah habis main HP baru lama-lama HP-nya hidup dia tidur dalam keadaan nggak wudu. Ya, HP-nya hidup terus. Iya kan? Nah, atau kalau yang nonton TV-nya belum selesai, nantilah udah selesai baru akan tidur. Jadi TV yang nonton dia, bukan dia yang nonton. Ya, makanya sebelum tidur wudu. Ya, sebelum tidur usahakan berwudu supaya malaikat mendoakan kita sampai kita terbangun. Mana tahu, kita nggak tahu kan? Ya, tiba-tiba pas sudah terbuka mata, marwabbuka wa man nabiyyuka, rupanya udah di kuburan awal. Ya kan, mana tahu, ada nggak orang yang tidur malamnya paginya nggak bangun? Ada. Ya, apakah mungkin dia ada musibah, tertimpa bangunan, ya? Atau kena, kalau mungkin di waktu di Aceh kena tsunami, gempa dan lain-lain, ya kita nggak tahu. Ya, atau pas tidur mungkin dipatuk binatang berbisa meninggal, makanya meninggalnya dalam keadaan suci. Yang kedua, orang yang sedang duduk menunggu sholat, ya, menunggu sholat. Jadi dari maghrib ke isya dia duduk di masjid, dia menunggu waktu sholat, ya. Atau kalau ibu-ibu dia di rumah duduk-duduk menunggu masuk waktu sholat. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, tidaklah seseorang di antara kalian duduk menunggu sholat selama dia masih dalam keadaan suci. Syaratnya dia belum berhadas, belum buang angin, belum buang air kecil, ya. Jadi dalam keadaan suci, melainkan malaikat akan mendoakannya, ya Allah ampunkan dia, sayangi dia. Allahumma ighfir lahu warhamhu, ampunkan dia, sayangi dia. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Ya. Di Bapak, ibu-ibu melihat Allah Azza wa Jalla menunggu masuk waktu sholat juga akan mendapatkan doa para malaikat. Ya, dalam doa malaikat. Bahkan sebagian ulama mengatakan walaupun kita di rumah, misal habis maghrib kita pulang ke rumah, tapi belum berhadas, belum membatalkan wudu. Ya, mungkin duduk-duduk di teras, tapi hati kita menunggu masuk waktu sholat. Ya, ada kawan lewat, ngapain Pak? Kata kawan kita, nunggu masuk waktu sholat. Nah, enak itu, nunggu masuk waktu sholat. Jadi hatinya itu udah mau menunggu masuk waktu sholat. Ya, selama dia belum berhadas. Yang ketiga, orang yang berada di saf barisan depan dalam sholat berjamaah. Jadi kalau sholat berjamaah, dia berada di saf pertama. Ini dapat doa malaikat. Disebutkan dalam hadis, seandainya lau ya'lamun nas ma fi nida wa shafil awal, seandainya manusia mengetahui keutamaan yang terdapat pada azan dan shaf pertama, kemudian mereka tidaklah akan mendapatkannya kecuali diundi, niscaya pasti mereka akan mengundinya. Kenapa? Karena di dalam shaf pertama itu ada doanya malaikat. Ya.
Nah, jadi kalau seandainya diundi pun mau orang diundi supaya dapat sop pertama. Sekarang tidak ya kan, berlomba-lomba dapat sop belakang. Kenapa? Karena di belakang ada kipas angin, gitu. Atau dia sholat cari kipas angin, kipas angin ada di kipas angin. Ya, jadi kalau ada sop di depannya kosong suruhnya silakan. Ya, padahal dia duluan datang ya, silakan. Artinya silakan Pak Bapak didoakan malaikat atau nggak usah malah, ya kan? Kan sayang ya kan. Nah, jadi kalau dapat sop pertama masuk tuh, ya. Nah, supaya apa? Supaya sholat kita pun dapat doanya malah malaikat. Ya, itu yang penting. Ya, walaupun diundi misalkan diundi, ya mau sahabat itu diundi. Ya, hanya untuk mendapatkan sop pertama. Yang keempat, orang yang menyambung sop pada sholat berjamaah. Ya, jadi nampaknya ada kosong celah, rasa-rasa masih bisa satu orang ini dia masuk. Ya, nah, menyambung sop. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, sesungguhnya Allah dan para malaikat mendoakan orang yang menyambungkan sop-sop terdepan. Ya, nampaknya ada celah ini masih bisa. Dia masih dapatlah ya untuk satu orang. Maka dia masuk di situ. Ya, supaya apa? Supaya mendapatkan doa malaikat. Kemudian yang keenam, orang yang duduk di tempat sholatnya melakukan sholat. Rasulullah bersabda, para malaikat akan selalu bersolawat atau berdoa kepada salah seorang di antara kalian selama dia berada di masjid di mana dia melakukan sholat. Hal ini selama wudhunya belum batal. Malaikat mendoakan, ya Allah ampunkan dia, sayangi dia. Yang ketujuh, orang yang melakukan sholat subuh dan asar secara berjamaah. Ya, jadi subuhnya berjamaah, asarnya berjamaah. Ya, apalagi subuh berjamaah ini sangat berat dilakukan kecuali orang-orang yang sudah dibukakan Allah hatinya. Ya, orang-orang yang memang dibukakan Allah pintu hatinya. Karena kata Nabi, inna atqalas sholat yang paling berat bagi orang munafik, sholat subuh dan sholat isya. Ya, sholat subuh dan sholat isya. Ya, pada rumah kita dekat masjid, dengar awaknya azan subuh. Ya, tapi udah di rumah aja. Hujan enggak, apa enggak? Beda kalau hujan lagi kan, harus apa di rumah ya kan. Ini hujan enggak, sampai di masjid udah dekat rumah, enggak malah jauh-jauh. Rugi sekali kita. Kenapa? Karena kata Nabi, para malaikat malam dan malaikat siang itu berkumpulnya pada waktu subuh. Ya, jadi sholat yang disaksikan oleh para malaikat ya di waktu subuh. Ya, inna sholat dan fajri kana masyhuda, ya, tapi sholat dari syamsi dan seterusnya. Bahwasanya sholat fajar itu sholat yang bisa disaksikan oleh para malaikat. Ya, makanya ada hikmah ya. Walaupun ini bukan jadi acuan ya, tapi ada kata-kata hikmah. Kenapa udara di pagi hari itu segar? Kenapa udara di pagi hari itu enak kali ya kan? Segar. Ya, ini kata-kata hikmah, tapi jangan jadikan sebagai apa ya? Kenapa? Karena pagi hari itu udaranya tidak bercampur dengan napasnya orang munafik. Ya, karena yang pagi hari itu napas orang beriman tuh, ya, tidak tercampur dengan napasnya orang munafik. Ya, kita memuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini ya. Para malaikat dalam hadis riwayat Ahmad, para malaikat berkumpul pada saat subuh. Lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari, yang sudah bertugas malam hari hingga subuh, naik ke langit. Dan malaikat pada siang hari tetap tinggal, kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu sholat asar. Dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari hingga sholat asar naik ke langit, sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Mereka menjawab, kami datang sedangkan mereka sedang sholat, dan kami tinggalkan mereka pun sedang melaksanakan sholat. Ampunkanlah mereka ya Allah sampai hari kiamat. Jadi didoakan oleh malaikat. Ya. Nah, jadi itulah keistimewaan manusia. Ada malaikat yang ditugaskan aplosan untuk menjaga manusia. Ya. Ada yang shiftnya pagi, ya, pagi sampai sore. Nanti sore asar gantian yang pagi tadi ke asar tadi naik, ya, yang untuk jaga asar sampai pagi lagi ganti lagi. Ya begitulah seterusnya pergantiannya waktu subuh dan asar. Ya. Jadi yang memuliakan Allah Azza wa Jalla, ini harus kita perhatikan.
Yang kedelapan, orang-orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Ya, jadi nampak kita, kawan kita kerja, jualan, kita lewat, ya Allah lancarkan usahanya ya Allah. Ya Allah mudahkan dagangannya ya Allah. Dia nggak tahu kita doakan. Kau usah dikasih tahu, tadi doakan kau lah, nggak usah. Ya, nanti nggak makbul ya. Ya, jadi kita doakan. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Doa seorang Muslim untuk saudaranya dalam keadaan tidak diketahui oleh saudaranya itu mustajab, makbul, ya, makbul. Dan di samping kepalanya terdapat seorang malaikat yang ditugaskan setiap dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, maka malaikat yang ditugaskan terhadapnya mengucapkan amin, ya Allah kabulkanlah. Lalu malaikat mendoakan walaka mithluh, dan engkau pun mendapatkan apa yang kau doakan untuk saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Ya. Jadi kita dipajak sama-sama dagang buah-buahan, awak jual buah, tetangga awak juga, kawan awak jual buah, doakan aja buah dia. Ya. Ya Allah, lariskanlah dagangannya. Nanti datang malaikat kau juga. Ya. Jadi nggak usah kita iri-irian. Rugi kita iri-irian ini. Ya. Kalau doakan ya Allah bangkrutkanlah jualannya, datang malaikat kau juga. Bingung juga awak kan? Ya. Kenapa lah jualanku tidak laku-laku? Padahal udah kemana-mana aku sudah. Ya. Melakukan ritual ini ritual itu. Jadi awak doakan kawan awak nggak laku jualannya. Ini doakan yang baik-baik aja. Ya, doakan yang baik-baik ya kepada saudara kita. Mungkin kalau di kantor tampak kita, kawan kita sama-sama jabatannya ya Allah. Ya, sukseskanlah karirnya, naikkanlah jabatannya. Udah nggak usah dia tahu. Ya, nanti malaikat datang kau juga, akhirnya awak duluan naik jabatan awak. Ya, jangan pula mak dia mau naik bak syukur. Jangan sampai sempat dia naik, nanti kau naik dia aja aku enggak ya kan. Ya, akhirnya aku gitu-gitu aja Pak. Ya, jadi nggak usah lah hati-hati seperti itu kita jauhkan. Ya, kita abang adik kumpul kakak adik, itu akan kakak awak yang baik-baik. Ya, tiba-tiba pas arisan keluarga awak tengok kakak awak pakai emas sampai siku misalnya emasnya. Ya nggak usah kita iri, doakan aja ya Allah berkahilah hartanya, lancarkanlah usahanya, walaupun dia mungkin pakai kipas gini-gini tangannya kipas, ya. Nggak usah kita doakan aja yang baik-baik, nggak usah kita iri. Yang dia busuk dia, tak lagi bangkrut lah dia. Datang malaikat kau juga, ya kan? Doakan aja baik-baik, ya. Ya Allah berkahilah emasnya ya Allah, mudahkan dia mengeluarkan zakatnya. Nanti datang malaikat kau juga, ya. Senang kita, tetangga kita beli mobil, alhamdulillah ya Allah berkahilah mobilnya, selamatkan dia dalam perjalanannya. Ya. Jadi nggak usah pikirkan yang macam-macam, karena ucapan kita itu ada malaikat yang dampingi. Ya. Amin kata malaikat kau juga, awalah aja kita. Jadi doakan yang baik-baik. Fadhil kiram, azallallah wa iyyakum. Yang kesembilan, orang-orang yang berinfak. Orang-orang yang rajin berinfak mendapatkan doa malaikat. Bahkan di setiap pagi ada dua malaikat yang ditugaskan mendoakan orang yang berinfak. Ya, mendoakan orang yang berinfak. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, tidak ada satu hari pun, kata Nabi, tidak ada satu hari pun di mana pada pagi harinya seorang hamba pasti ada dua malaikat yang turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, ya Allah berikanlah ganti bagi mereka yang berinfak. Dan yang lainnya berdoa, ya Allah hancurkanlah orang-orang yang tidak mau berinfak. Hancurkanlah hartanya, bangkrutkanlah orang yang bakhil. Makanya orang bakhil itu bangkrut, cepat bangkrut. Ya. Kalau di hatinya malas dia berinfak, malas dia sedekah, ya, itu hartanya nggak berkah, cepat biasanya bangkrut. Tapi kalau yang rajin berinfak, masya Allah. Ya, saya sudah jumpa orang-orang seperti itu, bahkan mereka cerita dan sampai meneteskan air mata. Dulu dia susah, tapi amalannya berinfak saja. Jadi jangan cerita agama sama dia. Kalau cerita Pak mau bangun ini, nah, langsung. Ya. Sampai sekarang dia mengatakan sendiri bingung dia ngabisin duitnya.
Bapak bingung pula dari duit. Ternyata betul hadis ini tadi diamalkannya. Yakin dia nggak bangkrut dia. Ya, bahkan di rumahnya entah berapa kotak-kotak infak sudah punya siapa aja di rumahnya itu. Ya, apa sih susah masukkan 2000, 2000, 2000, 2000. Ya, 2000. Ya, sebulan dah berapa? 60 ribu. Masukkan 2000, malaikat kan nggak nengok berapa. Mana ada malaikat itu? Oh, ini 2000 sedikit. Inilah kawan ini 2000 enggak. Nampaknya awak masukkan berinfak. Ya Allah, lancarkan usahanya Allah. Kalau bisa sebelum berangkat kerja awak masukkan itu. Ya. Nah, 2000. Ya. Entah mana tahu bang dulu ngasih kotak-kotak infak, aja masukkan 2000, 3000. Ya 2000 itu jajan-jajan anak tuh buang-buang juga di jalan dan masuk. Ya, 3000, 5000, sekali 5000. Malaikat turun setiap subuh. Ya, setiap subuh. Ya Allah, ya lancarkanlah usaha orang yang berinfak. Gantilah hartanya karena dia sudah berinfak. Dan tahanlah rezeki kepada orang yang tidak berinfak. Ya, mungkin ada yang mau infak harian, ada yang mau infak bulanan. Contoh infak bulanan, selama 1 bulan dia hitung gajinya berapa, penghasilan dia keluarkan entah 5%, 10%, 2,5%, ya terserah. Yang penting dia ada harta yang dia infakkan. Itu insya Allah hartanya berkah. Ya, hartanya berkah. Jadi itu ya, tadi riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ke-10, orang-orang yang makan sahur. Orang yang makan sahur itu mendapatkan doanya malaikat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dan Imam At-Tabrani, sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada orang yang makan sahur. Allah bersolawat maksudnya Allah memberikan rahmatnya. Malaikat bersolawat maksudnya malaikat mendoakan agar Allah mengampuni dosanya. Orang yang makan sahur. Yang ke-11, menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit juga didoakan oleh malaikat. Ya, bahkan yang mendoakannya 70.000 malaikat. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi. Ya, bisa masuk dalam WA, Assalamualaikum ibu-ibu, si fulanah sakit. Ya, wah inilah kesempatannya didoakan malaikat. Akhirnya awak berangkat, tujuannya apa? Ingin menjenguk saudara kita yang sakit. Kita berangkat dari rumah pagi hari, turun 70.000 malaikat mendoakan, ya Allah ampuni dia, ya Allah sayangi, ya Allah ampuni dia. Hingga sore hari. Awak berangkat sore sampai didoakan pagi hari. Ya, itulah luar biasanya rahmat Allah kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Didoakan 70.000 malaikat, bukan main-main. Ya, nah, kalau menjenguk orang sakit. Ya. Yang ke-12, seseorang yang sedang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Ya, bisa sifatnya agama, bisa sifatnya masalah apa, yang penting kebaikan. Ya, itu juga akan mendapatkan doa daripada malaikat sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Jangan gunakan Allah Azza wa Jalla. Inilah kurang lebih yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan. Ya, masih banyak lagi keutamaan berdoa dan apa-apa saja yang bisa menghalangi doa di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan kepada kita, memudahkan urusan kita, dan memberikan keistiqomahan kepada kita. Dan yang enggak kalah pentingnya adalah semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang paling penting, yang selalu kita berdoa kepada Allah. Allahumma khtimna bi husnul khotimah. Matikanlah aku ya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma ja'al khairu umuri akhirah. Ya Allah, jadikanlah akhir umurku itu yang baik itu adalah akhir. Jadikanlah umurku yang paling baik adalah akhir. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bahagia di akhirat nanti. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.